Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Super Belajar. Belajar bersama untuk peningkatan kualitas pendidikan kita. Oke Bapak Ibu sekalian, pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara streaming di YouTube. Dan ini kita gunakan manfaatkan dalam pembelajaran kita di masa pandemi ini misalnya. Nah, salah satu aplikasi atau tool yang bisa kita gunakan adalah layanan dari StreamYard. Nah, bagaimana cara memanfaatkan StreamYard ini untuk pembelajaran sekaligus outputnya dalam bentuk live streaming di YouTube? Ya, nanti kita akan masuk mempraktekkan langkah-langkahnya. Namun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, para pendidik, silakan jika channel ini bermanfaat silakan di like, di komen, serta di subscribe. Karena perlu video ini kemudian di share ke media sosial kita sehingga kemudian Bapak Ibu guru pendidik yang lain itu kemudian bisa belajar bersama dengan kita semua. Oke, lanjut saja. Kita akan memanfaatkan aplikasi yang disiapkan oleh StreamYard ya. Tinggal nanti kita buka browser kita dan kita ketik streamyard.com. Oke. Saya buka ya, streamyard.com. Oke. Nah, langkah pertama kita adalah kita mendaftar ya, registrasi dulu ke dalam StreamYard kita. Nah, coba diperhatikan baik-baik bahwa StreamYard live streaming sudah in your browser. Jadi kita memanfaatkan browser ya. Kemudian interview tamu ya, share your screen, jadi kita juga bisa men-share screen kita dan lain-lain ya. Kemudian streamingnya bisa lewat bisa ke Facebook, bisa juga YouTube dan beberapa platform lainnya. Nah, oleh karena itu kita langsung saja kita masukkan misalnya ini pertama kali ya, kalau misalnya kita ingin menggunakan StreamYard. Jadi kita daftar dulu. Kalau misalnya kita sudah memiliki sudah pernah login atau sudah terdaftar di StreamYard, tinggal kita klik login di bagian atas ini. Karena kita baru, kita klik get started. Oke. Nah, nanti setelah kita klik get started, maka nanti akan ada konfirmasi bahwa email sudah dikirim. Please check your email. Jadi silakan klik cek email kita. Oke, saya masuk. gmail.com. Oke. Saya tadi gunakan akun. Oke, saya keluar dulu, saya buka dulu akun yang satu. Oke. Login. Nah, ini sudah ada masuk pesan dari StreamYard. Kita buka. Nah, ini dia kodenya yang akan kita masukkan di StreamYard kita. Kita Ctrl C saja, kemudian kembali ke sini, masukkan 6 digit tadi, kemudian kita klik login. Nah, onward. Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan apa destinasinya, apa tujuannya kita, apa yang menjadi sasaran kita untuk digunakan streaming. Ini ada beberapa, ada Facebook dan seterusnya. Kita pilih YouTube ya sebagai streaming kita pada kali ini. Jadi Bapak Ibu juga bisa memilih Facebook page, Facebook group atau Facebook profile ya. Oke, saya pilih YouTube. Nah, kemudian saya masuk menggunakan akun yang tadi. Pilih akun untuk melanjutkan streaming. Saya pilih yang email MMNC TV 3 tadi. Kemudian saya izinkan. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam StreamYard kita. Ya. Oke, di sini sudah tidak ada login, yang ada adalah my akun. Oke. Akunnya adalah email ini. Nah, sekarang kita kembali ke destination. Nah, tadi di sini kita ada menambah menambah tujuan ya. Bisa tambah tujuan yang lain, misalnya ke Facebook ya. Misalnya saya pasang di Facebook page atau Facebook profile ya misalnya. Oke. Saya tambah di Facebook profile. Nah, misalnya ini saya ambil profile saya.
Nah, otomatis nanti di bagian sini akan bertambah. Kalau misalnya saya ingin tambah di grup di halaman ya fanpage-nya saya, bisa juga connect to Facebook. Oke. Misalnya saya ambil Sulbar belajar. Nah, nanti di sini juga akan muncul ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di broadcast. Nah, langkah awal adalah kita klik create broadcast. Ini masih kosong ya. Di fast ini belum ada karena kita belum pernah melakukan. Kemudian upcoming ini yang akan datang ya. Kita klik create a broadcast. Nah, karena kita menggunakan versi gratis, maka tidak bisa diaktifkan secara keseluruhan ya. Kita hanya bisa mengaktifkan salah satunya. Misalnya tadi saya pakai yang YouTube ini ya. Oke. Detailnya misalnya apa materi kita pada hari ini yang akan kita broadcast di YouTube ya. Misalnya materi konfigurasi kontrol panel hosting misalnya ini. Nah, deskripsinya boleh diisi bisa tidak. Ya, ini deskripsi yang ada di YouTube ya nanti ya, yang akan tampil juga di YouTube. Saya paste saja dari atas. Ya, oleh Idam Siruna misalnya ya. Nah, kemudian berikutnya privasi. Di sini ada public, ada unlisted dan private ya. Nah, private ini itu untuk pribadi, unlisted itu tidak public ya. Sama juga pada saat Bapak Ibu nanti mengkonfigurasi di YouTube-nya. Oke, saya pilih public karena kita akan mempublish. Kemudian schedule for later ya. Kita buat schedule ya, schedule untuk misalnya bahwa kita akan mengajar besok pagi, berarti malam harinya atau sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, pokoknya sebelum hari H itu kita buat schedule ya, seperti itu maksudnya. Misalnya saya akan mengajar besok ya, di sini ada thumbnail ya, upload thumbnail image. Ini adalah nanti sebagai thumbnail di YouTube. Nah, bagaimana cara membuat upload thumbnail? Silakan nanti pelajari di video tutorial saya yang lainnya. Oke, saya klik upload thumbnail. Kemudian misalnya saya ambil salah satu contoh misalnya ya ini contoh ya, contoh. Oke. Open. Nah, ini contoh sebagai thumbnail ya. Apply. Nah, kemudian setelah itu kita pasang tanggalnya, misalnya besok ya tanggal 13. Kemudian jam berapa? Misalnya jam 8.00 ya, AM. Berarti pagi. Kemudian dia plus 8 ya. Nah, kalau sudah tinggal kita klik create a broadcast. Oke. Nah, jadi upcoming. Jadi dia sudah berada di bagian upcoming. Kita nanti akan schedule-nya akan streaming tanggal 13 Januari jam 8. Ya. Nah, sekarang bisa kita masuk ke langkah selanjutnya ini untuk anggaplah bahwa kita sudah masuk di hari tanggal 13 itu ya. Oke, kita masuk, klik enter the broadcast. Nah, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah mengkonfigurasi dulu cam ya. Kamera dan mic-nya. Oke. Nah, ini foto saya Bapak Ibu. Video saya kelihatan. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Kalau misalnya kita memiliki beberapa kamera, maka nanti akan tampil di sini. Ini juga ada kamera-kamera virtual ini. Saya pakai yang ini ya, bawaan laptop HD user facing. Nah, kemudian kalau sudah tampil wajah kita di sini, kita tinggal berpindah lagi ke audio. Nah, audionya pun juga harus disesuaikan mana yang akan kita gunakan. Ini mic ya. Mic misalnya ini saya gunakan mikrofon ya, atau bisa nih saya pakai ini 123 1 ini 123 321 ya. Ini salah satunya yang kita gunakan ya. Pokoknya mana yang aktif lah video sound kita. 1123. Nah, ini misalnya. Ini ada indikatornya bisa kita cek ya. 11123. Nah, kemudian default speakernya itu bisa kita ambil misalnya ya seperti ini boleh juga.
Coba tes. Nah, kemudian green screen ini belum aktif ya karena kita trial. Nah, sekarang ini yang penting ini sudah utama yang kamera dengan audio, karena jangan sampai nanti Bapak Ibu sementara live menjelaskan tapi tidak kedengaran suaranya karena mic-nya tidak berfungsi. Ya, demikian juga dengan kamera ya. Oke, kita close kalau sudah bagus. Nah, kemudian yang kedua adalah display name, nama kita ya, yang ditulis di sini ya, nama kita. Silakan nanti ditulis dengan nama masing-masing ya. Nah, ini adalah untuk mute. Mute ini untuk mematikan mic, kemudian stop cam ini adalah untuk mematikan mematikan kamera kita. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya coba masuk ke enter broadcast studio ya. Kita masuk di studio kita. Nah, disinilah ibaratnya dapur ya. Ini adalah dapur untuk mengelola eh, apa tampilan kita. Ini adalah screen nanti yang akan tampil di YouTube. Ya. Nah, ada beberapa feature di sini untuk tampilan, mode tampilan. Ada yang satu orang, ada yang tampil dua orang atau lebih, ada yang model seperti ini kotak ya. Kemudian ada yang satu orang tampil besar, kemudian selebihnya adalah kecil. Kemudian ini model presentasi ya, ada satu orang yang tampil membawa presentasi, satunya lagi screen yang di share ya. Nah, ini juga model yang lain, ada tampil beberapa orang di samping kiri, kemudian ada screen-nya yang besar di samping kanan. Nah, ini full screen ya yang di share. Nah, eh, untuk menaikkannya ini yang bagian bawah ini adalah semua nanti orang-orang yang akan masuk, yang akan kita tampilkan di screen ini itu harus dinaikkan. Caranya adalah tinggal arahkan ke kotak ini, kemudian add to stream ya, add to stream ya. Oke, saya klik dulu add to stream. Nah, ini sudah tampil di atas. Nah, kalau misalnya kita ingin mute ya, ini di sini ada mute ya. Nah, edit name ya, kalau misalnya kita ingin mengedit nama kita, stop mic dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau misalnya mau diturunkan kembali ya remove saja. Nah, oke. Nah, nanti hilang lagi dari tampilan ini. Jadi kalau mau naikkan sama. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu ya, bagaimana cara menaikkan ini. Kemudian bagaimana kita mengundang. Ya, sebelum masuk mengundang Bapak Ibu, saya panaskan dulu fitur yang sebelah sini. Di sini ada komen. Komen yang ada di sini adalah komen yang muncul di Facebook. Yang muncul di YouTube ya, yang muncul di YouTube ini. Oke, jadi kalau misalnya ada siswa kita yang lagi menulis pesan, nanti akan muncul di bagian sini. Menulis pesan di YouTube ya, di live chat YouTube itu akan tampil di sini. Kemudian ada banner ya, ada banner. Ini bisa kita menambahkan banner. Misalnya saya bikin selamat datang di pembelajaran online Sulbar belajar misalnya. Oke. Nah, ini bisa kita add banner. Nah, kalau misalnya kita yang tampilkan tinggal kita klik show. Nah, ini ada muncul seperti ini. Selamat datang di pembelajaran online Sulbar belajar. Nah, bisa juga kita buat dalam bentuk running text ya. Saya klik edit dulu. Nah, ini scroll across button. Jadi nanti dia berada di bawah, kemudian nanti sebagai running text. Saya klik show. Nah, seperti ini. Ya. Jadi itu untuk menambah pernik-pernik ya. Jadi ticker ya. Nah, selanjutnya adalah ada brand ya. Brand ini, logo ini tidak bisa diganti karena kita masih menggunakan yang versi gratis ya. Kalau misalnya berbayar itu bisa kita ganti yang logo ini. Nah, kemudian private chat. Ini private chat ini adalah chatting kita dengan sesama nanti akan bergabung dengan kita. Nah, untuk versi gratis ini bisa bergabung itu sebanyak 6 orang untuk naik di screen ini. Ya, tampilan utama itu ada 6 orang bisa masuk bergabung di dalamnya. Kalau tamu yang berkunjung itu yang akan kita naikkan itu bisa sampai 10 orang antrian di bagian bawah sini. Ya, untuk dinaikkan. Nah, tentunya kalau misalnya sudah cukup 6 maka yang lain di remove baru naikkan lagi yang lain. Seperti itu teknisnya. Ya.
Kemudian setting ini untuk aturan kualitasnya, apakah pakai 720 yang HD atau Full HD ya, pakai 1080. Saran saya pakai saja yang HD saja, high definition ya. 720 sudah bagus lah kelihatan. Oke, nah sekarang kita coba, saya kembali ke sini. Saya akan coba mengundang dulu ya. Jadi bagaimana cara mengundang guru yang lain untuk membantu kita mengajar atau tim mengajar kita? Anggaplah bahwa kita ada tim teaching dalam pembelajaran atau mengundang moderator misalnya kalau misalnya kita ingin mengajar, ataukah kita jangan jadi moderator terus ada teman yang lain yang akan mengajar. Nah, tinggal kita undang. Bagaimana caranya mengundangnya adalah tinggal kita klik invite ini. Nah, ini ada apa namanya? Ada kode yang bisa kita bagikan ya. Copy to clipboard ya. Ini copy to clipboard, kemudian nanti setelah itu kita kirim ke grup WA, sorry ya, kita kirim ke WA pribadi guru yang akan membantu kita mengajar ya. Nah, sebagai contoh saya coba akan masuk dulu di StreamYard ya dengan menggunakan kode ini. Saya menggunakan handphone. Ya, ketika kita ingin membuat akun di live box ini. Ya. Sini di sebelah kiri ada. Oke, saya coba HTTPS. Nah, nanti kalau misalnya dikirim lewat WA, itu kan tinggal diklik saja ya. Saya kebetulan tidak menggunakan ini, langsung klik manual saja, streamyard.com/fun PZ7 Egua. Oke, saya coba masuk ya. Nah, otomatis pada Oke, saya mute dulu. Oke. Nah, pada saat ini masuk ya. Ini anggaplah teman kita yang akan membawa materi. Itu tinggal, jadi kalau misalnya ada 2 atau 3 orang yang mendampingi dalam membawa materi, dimasukkan semua, dikirim semua ke grup ke WA pribadi mereka untuk bergabung di sini. Nah, jadi kalau mereka sudah bergabung, tinggal mengetik tadi alamat, dia buka, kemudian langsung masukkan namanya, kemudian enter. Jadi mereka tidak perlu kayak tadi harus meregistrasi dan seterusnya. Jadi kalau tamu itu yang membantu kita tidak perlu registrasi, langsung saja memberikan kode yang tadi atau kode yang ini ya, sama yang di atas. Nah, kemudian kita tinggal angkat mereka ke atas. Jadi kalau misalnya kita akan angkat ke dalam sini, tinggal kita klik sama add to stream. Nah, sekarang sudah kelihatan ya. Oke, saya coba simpan di sini dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada lagi yang akan dinaikkan ya boleh. Nah, ini tampilan tadi yang pilihan ini. Kalau yang tampilan kedua seperti ini. Modelnya kayak kotak ya. Saya coba balik dulu supaya agak lebar ya. Oh, ternyata rotate-nya nggak berfungsi. Oke, saya coba kasih aktif rotate otomatisnya. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau pakai handphone juga pun boleh seperti itu. Ya. Melebar ya. Sebaiknya memang kalau boleh ya dikasih melebar ya, landscape ya, supaya nanti agak bagus kelihatan. Nah, ini tampilan ya. Ini tampilan besar berarti saya ya yang sebagai inti. Nah, sekarang modelnya kayak gini ya. Satu besar, satu kecil ya. Oke. Ya, kalau misalnya kita ingin men-share screen, ya anggap saja bahwa ini 2 ya. Kalau misalnya ada lagi 3 orang teman kita yang lain, boleh dimasukkan 4 orang boleh. Jadi maksimal untuk naik di atas ini adalah 6 orang ya. Versi gratis itu 6 orang. Nah, sekarang kita coba men-share screen. Bagaimana cara men-share screen? Anggaplah ada materi kita. Jadi materi kita sudah kita buka dari awal. Misalnya saya coba membuka dulu salah satu file ya misalnya. Ada nggak ya file saya coba cari dulu. Mudah-mudahan banyak file dalam sini. File PowerPoint saja sembarang dulu ya. Dokumen.
Ini contoh aja. Ya, ini aplikasi komputer akuntansi. Nah, sekarang saya coba, ya. Saya coba dulu untuk share screen ya. Nah, saya tinggal klik share screen, ya, share screen, kemudian pilih jendela. Kalau kita ambil ini maka semua akan ter-share screen ya, seluruh layar kita. Ya. Ini bagikan audio, artinya apa? Kalau misalnya ada suara musiknya kita di power apa di yang akan dibagikan itu yang di-share, maka nanti akan muncul suaranya. Kalau ini tidak dicentang maka tidak terbagi. Contoh misalnya video ya. Jadi kalau misalnya ada video yang kita putar maka kita harus aktifkan audionya supaya nanti bersuara. Jadi di sini ada seluruh layar Anda, berarti screen kita ini apapun yang kita buka, mau buka folder, mau buka apa segala macam itu akan terlihat. Nah, di sini ada jendela aplikasi. Jadi jendela aplikasi ini pilihan tertentu, aplikasi-aplikasi tertentu yang kita buka. Nah, kemudian tab Chrome, ya ini yang Google Chrome kita, apa-apa yang terbuka itu bisa dibuka lagi. Misalnya kayak tadi ada kotak email, ada StreamYard login dan seterusnya. Nah, sekarang untuk supaya tidak terlalu banyak yang tampil, saya pilih yang aplikasi komputer. Jadi ini aplikasi, jendela aplikasi. Ya. Oke, saya tinggal klik bagikan. Nah, seperti ini. Ya. Jadi nanti akan kelihatan apa yang kita bagi. Jadi kalau misalnya pemateri, tinggal dia menyampaikan materinya. Bisa pakai langsung di slideshow juga boleh. Ya. Misalnya saya slideshow. Ini kan belum slideshow ya. Oke, saya slideshow. Oke, supaya tampilnya seperti ini. Nah, ini contoh ya. Nah, saya coba masuk ke StreamYard. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi saya masuk tadi di StreamYard. Oke, ini sudah tampilannya adalah full ya. Nah, misalnya saya ingin menampilkan satu orang, nah seperti ini. Oke, saya menampilkan full yang PowerPoint-nya seperti ini. Menampilkan pembicara utama lagi seperti ini. Oke. Nah, ya. Nah, kalau misalnya kita mau turun, misalnya saya mau turun ya, diturunkan ini sebagai pembicara, Kak Jujur sebagai pembicara, ya, maka saya bisa remove ya, saya bisa remove di sini, remove from stream. Oke, nah sehingga nanti yang jadi pembicara adalah hanya yang Kak Juris ya, seperti itu. Nah, oke, saya hentikan dulu berbagi. Nah, sekarang saya naikkan kembali saya. Oke. Bagaimana kalau misalnya kita share screen langsung jendela ya? Nah, ini langsung, sorry, bukan jendela, seluruh layar Anda. Bisa seperti ini. Tinggal klik bagikan. Kita pilih, kemudian bagikan. Nah, nanti akan tampil seperti ini di layarnya. Tampilan kita. Tidak apa-apa. Nanti setelah ini kemudian kita berpindah ke PowerPoint kita misalnya yang lain. Ya, misalnya ini. Nah, ini nanti akan tampil di layar streamingnya kita di YouTube ya, yang disaksikan oleh siswa. Oke. Nah, seperti itu. Hentikan berbagi. Nah, supaya nanti dia kembali ke posisi awal seperti ini. Nah, untuk berpindah-pindah seperti tadi itu bisa pakai Alt Tab ya, di keyboard kita Alt kemudian Tab untuk memilih kayak seperti ini ya. Oke, saya pilih Alt Tab. Nah, itu ya terkait dengan bagaimana cara men-share screen, kemudian menambahkan kawan kita. Nah, kemudian misalnya ada yang ingin komen ya, ada yang ingin komen di YouTube, itu juga boleh. Tapi ini kita belum go live ya, ini belum go live. Ini masih di dapur kita, ini hanya untuk belajar dulu. Jadi kita belum go live.
Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah go live, ya sudah jadwalnya misalnya, tinggal di ini go live, ya. Namun sebelum kita go live, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ini kan belum siswa kita belum tahu link YouTube yang akan dibuka pembelajaran kita. Nah, caranya adalah tinggal kita klik ini, ya. Ini icon YouTube-nya kita, icon kita. Kemudian di sini ada view on YouTube, view on YouTube. Tinggal kita buka. Kemudian continue to YouTube. Nah, kalau sudah tampil nanti, maka nanti tinggal kita membagikan membagikan link ini. Ini adalah tampilan tampilan thumbnail ya. Makanya sebaiknya Bapak Ibu sebelum kita mengkonfigurasi ini buat thumbnail terkait dengan kegiatan kita, judul materi yang akan kita sampaikan, hari apa, jam berapa, dan seterusnya. Nah, ini tampil sebagai pengingat. Kenapa? Karena kita belum jadwalnya ya. Nanti pada saat jadwalnya hilang dan langsung streaming. Nah, ini kita bagikan ke siswa ya. Tinggal kita klik bagikan, kemudian salin ya linknya. Saya ulangi, klik bagikan, kemudian salin, dan dipaste di mana, di grup WA misalnya siswa kita yang akan kita ajar ya. Atau bisa juga ini yang langsung di atas ini tinggal kita klik Ctrl C dan Ctrl V, kemudian dipaste di grup WA siswa kita yang akan kita ajak untuk bergabung di YouTube kita terkait dengan pembelajaran pada hari selanjutnya ya. Nah, seperti itu. Jadi pada saat mereka buka akan menunggu seperti ini. Nah, pada saat nanti Bapak Ibu sudah ingin live, ya tinggal nanti klik go live ini. Klik go live. Tapi dipastikan Bapak Ibu semua pengajar kita dan materi kita itu sudah disiapkan di bagian bawah sini untuk ditampilkan. Jangan sampai nanti pada saat sudah go live masih lama menunggu untuk merampungkan semuanya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang bekerja misalnya mengajar secara tim, itu memang harus disiapkan, atau yang akan menjadi moderator dan pematerinya itu sudah harus ready dari awal sebelum jadwal kita. Ya, kalau misalnya jadwal kita jam 8, berarti diusahakan hadir 15 menit sebelum jam 8 itu paling lambat, karena siswa itu biasanya langsung menunggu di sini. Mereka sudah siap menunggu. Ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau misalnya ada chatting, ya saya keluar dulu, saya tutup dulu yang satu ya. Ini saya remove, oke boleh. Oke, enggak apa ya, tampil aja enggak apa. Nah, saya coba misalnya saya ketik komen di sini, anggap saja seperti itu ya. Selamat datang di pembelajaran online. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau saya ketik pesan di sini itu adalah akan terkirim ke live chat YouTube ya, yang di tempat siswa belajar itu, yang menonton atau melihat live streaming kita. Nah, chatting live chat yang di YouTube itu bisa kita masukkan ke dalam streaming kita, bisa kita masukkan ke dalam ke dalam ya, bisa kita bisa kita masukkan ke dalam screen kita. Caranya adalah tinggal kita klik show. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi kalau misalnya ada siswa yang ingin bertanya dan pertanyaannya ada muncul di YouTube live chat, ya bisa kita angkat di sini sehingga kemudian bisa dilihat secara keseluruhan oleh siswa ya, secara besar seperti ini. Menghilangkan tinggal klik hide lagi. Oke. Nah, demikian juga misalnya ada siswa yang kemudian menjawab ya. Ada siswa yang kemudian menjawab. Nah, secara otomatis bisa juga kita naikkan ke atas ini jawaban-jawaban siswa tersebut. Oke. Nah, saya kira itu terkait dengan bagaimana cara memanfaatkan StreamYard di dalam pembelajaran kita. Oke. Sebagai contoh ya, bisa tinggal langsung kita klik go live ya. Namun sebelumnya saya ubah dulu, karena tadi kan publish ya, saya ubah dulu jadi unlisted atau privat ya. Oke. Dan misalnya save change. Ya, saya klik go live. Go live.
Tapi Bapak Ibu ya tetap publik ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengajar. Nah, ini akan berubah jadi sini end broadcast ya, akan berubah. Nah, secara otomatis pada saat saya klik ini view on YouTube, itu bukan lagi menunggu di situ, tapi ini sudah tampil seperti ini. Ini sudah live ya. Hanya seharusnya tidak publik. Oke. Nah, ini sudah live ya, Bapak Ibu. Nah, untuk mengakhiri, tinggal kita klik end broadcast. Oke, anggaplah sudah berakhir ya, end broadcast. Nah, ini boleh ditutup saja. Ini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, di sini pun sama nanti. Ini nanti akan berakhir ya. Nah, seperti ini, langsung berakhir. Oke. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, para pendidik yang sangat berbahagia, bagaimana cara memanfaatkan StreamYard di dalam pembelajaran kita secara online via streaming, apakah lewat YouTube maupun Facebook. Dan mudah-mudahan langkah ini bisa bermanfaat buat anak didik kita. Kenapa? Karena setelah kita pembelajaran ini, maka siswa tetap bisa mereview pelajarannya karena tersimpan di YouTube. Jadi mereka bisa membuka kembali materi-materi yang telah kita sampaikan tadi. Demikian Bapak Ibu semua, sekali lagi jika channel ini bermanfaat silakan di komen, di like, serta di subscribe. Kemudian berharap juga kemudian Bapak Ibu bisa men-share video ini ke media sosial kita. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.